Satu pertanyaan yang selalu masuk ke DM-nya aku hampir setiap hari. Ini nih, Kak Usagi, kalau misalkan aku pelet dia nih, jaminan nggak sih 100% dia tuh bakal sujud-sujud untuk minta balikan sama aku. Oke, hari ini mari kita kesampingkan dulu nih ya cerita-cerita yang ada di sinetron, di TV-TV atau di film-film. Nah, mari kita tes dulu dan bedah nih ya ilmu pelet yang ada di dunia nyata. Welcome to the unseen paths of Usagi's journey. Halo Journey, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Dan hari ini aku mau bawa kalian tuh sedikit lebih dalam ke sisi lain dari pekerjaan aku. Kita bakal bahas satu topik yang selalu jadi top tiernya yang ada di kolom DM atau di postingan tentang pelet. Sebagai konsultan yang sudah menangani banyak kasus asmara selama bertahun-tahun ya, aku tuh punya data lapangan yang cukup buat menarik kesimpulan dari pertanyaan yang paling klasik. Nah, apakah pelet itu benar-benar bisa menciptakan cinta? Jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Jangan skip dulu nih, belum kelar. Aku tuh nggak lagi main aman atau kasih jawaban yang diplomatis. Di dunia supranatural nggak ada yang namanya hitam atau putih. Selama beberapa menit ke depan nih, aku bakal bongkar 2 studi kasus nyata dari klien-klien aku yang tentunya dengan nama yang udah disamarkan demi privasi masing-masing klien aku. Kalian bakal denger nih cerita tentang satu klien yang berhasil total sampai ke pelaminan malah ya. Dan satu lagi yang malah gagal berantakan, bahkan sampai kehilangan kewarasannya. Dari 2 kutub yang berbeda jauh banget ini, ya, kalian tuh bakal paham kalau pelet di dunia nyata itu bukan kayak yang ada di film-film horor yang sekali tiup tuh langsung kayak cinta mati. Nah, ada mekanisme energi, kecocokan frekuensi, dan yang paling penting itu ada juga konsekuensinya. Siapkan mental kalian karena apa yang bakal aku sampaikan mungkin bakal mengubah pandangan kalian soal jalan pintas asmara ini selamanya. Mari kita masuk ke uji coba lapangan ya. Aku tuh bakal kasih lihat kalian nih, ada 2 spektrum yang beda total. Aku tuh ada 2 klien nih yang datang ke aku nih, sebut aja si A sama si B nih. Dua-duanya tuh pakai sarana yang level kekuatannya itu sama persis dari aku. Tapi kok lihat nih hasilnya, ibarat kayak bumi dan langit nih. Yang pertama, si A, The Desperate Stalker. Jadi si A ini tuh kayak kasusnya waktu itu baru aja diputusin sama mantannya. Dan di dunia itu rasanya menurut dia kayak mau kiamat. Dia datang ke aku tuh terus memaharkan sarana yang tingkat tinggi, tapi dia datang dengan energi yang kayak pengemis gitu. Dia tuh ngerasa sarana ini adalah remote control yang bisa memaksa mantannya tuh buat balik detik itu juga. Nah, setelah ritualnya selesai, apa yang dia lakuin? Bukannya tenang, dia tuh kayak makin gila gitu ya. Jadi setiap 10 menit dia bakal ngecekin itu lasin WhatsApp si mantannya itu. Udah gitu bikin belasan fake account cuma buat stalking IG story mantannya. Terus udah gitu tiap malam nangisin sesebukan sampai melukin si foto mantannya gitu. Nah, yang kayak gitu gimana hasilnya? Alih-alih rindu, mantannya tuh malah makin ilfeel dan malah ngeblokir semua akses si A ini secara permanen. Kenapa coba? Karena secara metafisik pelet itu fungsinya memancarkan frekuensi rindu ke target.
Tapi karena pikirannya si A itu isinya cuma panik, udah gitu obsesi dan insecure, sinyal yang terkirim malah radiasi yang kayak gangguan gitu. Target secara bawah sadar ngerasa sesek dan risih tiap kali si A lewat di pikirannya. Peletnya jalan nih, tapi pintunya ditutup rapat oleh si target karena energinya bau sama keputusasaan. Nah, yang kedua nih, kasus kedua, si B, the high value player. Sekarang kita lihat si B, kasusnya tuh beda. Dia tuh naksir teman kantornya yang tipenya itu alpha male ya, kalau anak zaman sekarang bilang ya, cuek, udah gitu berkelas, anjay, keren gak tuh? Jadi si B ini pakai sarana dari aku. Kita ambil contoh, dia pakai sukma rasa, pelet sukma rasa. Tapi si B ini dengerin aku kunci rahasia yang aku kasih. Di attachment atau lebih ke bodo amat. Setelah pakai sarana itu, si B tuh nggak ngejar-ngejar si cewek itu. Tapi justru dia tuh sibuk buat nge-upgrade diri. Dia tuh konsisten buat nge-gym. Ganti gaya rambut yang lebih fresh. Udah gitu pakai parfum yang karakternya kuat. Dan yang paling penting dia berhenti buat cari perhatian. Jadi tuh dia lebih fokus jadi versi terbaik dirinya sendiri. Terus hasilnya gimana? Nah, 3 minggu kemudian magnet dari sarana itu bener-bener bekerja jurnis. Bekerja tuh secara maksimal. Karena wadahnya dia tuh bersih banget. Jadi si target yang tadinya dingin tuh tiba-tiba jadi sering curi perhatian, curi pandang, lirik-lirik gitu kan. Sering cari alasan buat nanya-nanya kerjaan gitu kan. Terus nawarin tumpangan buat pulang. Sampai akhirnya si targetnya itu sendiri yang nyerah dan nembak duluan. Kenapa coba? Karena sarana itu memperkuat daya tarik si B. Sementara sikap bodoh amatnya itu bikin target penasaran setengah mati, ya kan? Nah, udah lihat kan bedanya di mana? Medianya sama nih, mantra yang dibaca juga sama ya kan, sama-sama lah, semua sama. Konsultan yang megang juga sama, kan aku yang megang secara ya. Tapi wadahnya alias manusianya itu beda total gitu. Ya, pelet itu ibarat pupuk paling mahal di dunia. Kalau kamu tabur tuh di tanah yang kering atau tandus kayak si A, nggak akan ada yang tumbuh gitu. Tapi kalau kamu tabur di tanah yang subur dan siap buat ditanam nih kayak si B, hasilnya tuh kayak bakal luar biasa. Masalahnya banyak orang yang cuma mau beli pupuknya tapi males buat ngurusin tanahnya, ya kan? Jadi nih, setelah dengerin 2 cerita tadi, kita tuh balik ke pertanyaan yang awal. Apakah pelet itu benar-benar bisa menciptakan the real love, ya kan? Yang tulus. Jawaban itu sederhana ya. Stay logical deh dan stay mindful nih ya. Cinta itu adalah spektrum emosi yang sangat kompleks dan juga melibatkan yang namanya hormon, memori, dan juga kecocokan the soul ya, kecocokan jiwanya. Pelet sekuat apapun ritualnya gak bisa tuh menciptakan cinta yang benar-benar murni. Nah, dan juga kayak secara instan untuk membalikan perasaannya seperti membalikan telapak tangan gitu kan. Kalau ada yang bilang bisa, ya mungkin mereka jualan dongeng, bukan konsultasi ya kan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Yang pelet lakukan itu sebenarnya adalah membajak atau hacking perhatian dari si targetnya ini. Kayak gini deh, analogi notifikasi gaibnya, gini ya. Supaya kalian tuh gampang buat ngebayanginnya kayak gimana. Otak target kamu itu ibarat kayak layar smartphone yang lagi asik main game atau nonton film ya kan. Udah gitu dia tuh lagi fokus ke dunianya sendiri. Mungkin dia bahkan gak sadar kalau kamu itu lagi ada.
Nah, pelet itu bekerja seperti notifikasi pop up ya, yang muncul terus-menerus di layar HP dia. Kayak ting, lagi meeting nih, tiba-tiba dia tuh ngebayangin senyumnya kamu melintas nih di pikirannya tanpa alasan, random aja gitu. Lalu lagi ting, ada lagi nih notifnya, notif barnya. Lagi nyetir nih sendirian nih, bawa mobil misalkan. Tiba-tiba hidungnya kayak seolah ngecium wangi parfum yang biasa kamu pakai. Padahal kamu tuh lagi nggak ada di situ ya kan. Terus lagi ting ya kan. Pas dia mau tidur atau lagi tidur gitu kan. Tiba-tiba kamu tuh masuk nih ke dalam mimpinya dia. Begitu menciptakan skenario yang bikin dia bangun dengan perasaan yang benar-benar berdebar. Nah, rentetan notifikasi gaib ini pelan-pelan tuh bakal ngebuat si target jadi bingung dan akhirnya tuh lebih ke penasaran. Dia bakal mulai bertanya-tanya nih, kenapa ya akhir-akhir ini aku kepikiran dia terus. Nah, dari rasa penasaran yang mungkin dipicu secara metafisika inilah muncul yang namanya benih ketertarikan. Ingat nih, satu hal baik-baik buat kalian. Saat si target akhirnya reach out, entah itu sekedar nge-like postingan kamu ya kan, atau cuman sekedar nanyain kabar lewat WhatsApp, chatting DM di Instagram, atau buat ngajak ketemuan. Nah, di detik itulah tugas pelet sebenarnya udah selesai. Kayak pintu tuh udah dibuka, dikasih karpet merah tuh digelar buat kalian. Terus sisanya gimana? Semuanya balik lagi bergantung pada kualitas diri kamu sebagai wadahnya. Kalau pas dia lagi ngechat, balasan kamu tuh asyik gitu, kayak punya value khusus, begitu penampilan kamu nih rapi, terus kamu juga wangi, ya dia bakalan benar-benar jatuh cinta kok, karena merasa notifikasi kemarin itu valid yang tadi aku kasih analogi ya. Tapi kalau misalkan begitu dia ngechat terus kamu kayak langsung rewel, terus juga ada posesif, begitu drama, terus juga menunjukkan mentalitas si pengemis itu, ya dia tuh bakal kabur lagi secepat kilat gitu. Efek peletnya langsung luntur, tertutup rapat oleh perilaku minusnya kamu. Jadi jangan salahkan dukunnya, jangan salahkan juga sarananya. Jadi salahkan dirimu yang nggak siap jadi pemenangnya. Jadi kesimpulannya, pelet itu hanya pembuka jalannya ya kan, bukan penjamin untuk kebahagiaan kalian. Di Usagi Supranatural Consultant kita nggak cuma kasih kamu senjata gaibnya nih, tapi kita didik kamu buat jadi penembak yang jitu itu sendiri. Karena nih di akhir yang bakal dia peluk adalah manusianya ya kan, bukan kodamnya ya kan. Sebelum kita tutup sesi ini, ada satu hal lagi yang harus kalian tanamkan di kepala kalian saat kalian untuk memutuskan bermain dengan energi yang ada di dunia nyata. Kalian harus paham tuh, kalau pelet yang keras itu punya batas yang sangat-sangat tipis dengan obsesi. Ada perbedaan frekuensi yang besar di sini ya. Jadi cinta itu tumbuh secara organik. Cinta yang tumbuh secara organik itu sifatnya membebaskan, ada free will. Ia memberi ruang untuk bernapas. Tapi cinta yang lahir dari tembakan energi yang dipaksakan secara berlebihan, sifatnya mengikat dan juga mencekik gitu. Jadi bayangin nih, kalau target kalian secara mental nih nggak cukup kuat untuk mengolah energi yang masuk, dia tidak akan jadi pasangan yang romantis seperti yang ada di film-film. Jadi alih-alih dapat penuh kasih sayang, dia tuh justru bakal berubah jadi sosok yang toksik atau bahkan posesif tingkat tinggi. Konsekuensinya jadi kayak psikopat gaib gitu. Kalian mungkin awalnya seneng nih dia ngejar-ngejar, tapi gimana kalau misalkan dia tuh mulai kayak
marah-marah besar cuman karena kamu telat bales chatnya 5 menit, atau gimana kalau dia mulai cemburu buta nih pada semua orang yang ada di sekitar kamu, bahkan sampai cemburu sama keluarga kamu sendiri. Kalian mau punya pasangan yang perilakunya kayak psikopat gitu gak? Yang seolah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Aku rasa nggak ada yang satupun dari kalian yang mau hidup dalam penjara emosi yang kayak gitu. Ini bukan cinta, ini malah lebih ke obsesi yang terdistorsi. Nah, itulah alasan kenapa di Usagi Supernatural Consultant aku tuh tidak pernah asal terima klien. Aku tuh selalu nyeleksi dulu nih siapa yang benar-benar siap. Pelet yang aku berikan juga, sarana yang aku ritualkan nih kayak minyak kasihan atau susu kelolo atau pelet sukma rasa, pengikat sukma dan lain-lain, itu semua dirancang dengan satu filosofi utama. Fungsi mereka adalah sebagai the opener, si pembuka pintu, si pembuka jalan. Dan tugasnya adalah membersihkan sumbatan energi antara kamu dan si dia, agar dia bisa melihat cahaya kamu, bukan untuk merantai orang secara paksa di dalam rumah kamu. Karena pada akhirnya hubungan yang langgeng itu sebenarnya dibangun di atas rasa hormat dan juga kesadaran, bukan karena paksaan sama kodam. Nah, kita tuh mainnya cantik ya, Jurnis ya. Kita tuh mainnya juga elegan. Jangan sampai kamu dapat orangnya nih, tapi kamu malah kehilangan kedamaian dalam hidup kamu sendiri. Jadi apa nih kesimpulan dari sesi Real Talk kita hari ini? Menguji keilmuan pelet di dunia nyata itu ya terbukti berhasil dan sangat bisa untuk dilakukan. Tapi ingat, Jurnis, keberhasilan itu bukan kebetulan. Jadi ada 3 pilar yang harus berdiri dengan tegak. Yang pertama itu sarananya, ya sarananya ada praktisinya yang benar. Jangan asal pilih. Jadi pastikan sarana yang kamu pegang memiliki sanad energi yang jelas dan ditangani oleh praktisi yang memang paham anatomi sukma seperti apa. Dan yang kedua, miliki mindset ratu atau raja. Jadi buang nih jauh-jauh mentalitas kayak pengemisnya, desperate-nya atau mohon-mohonnya itu ya kan. Energi pelet hanya akan bekerja maksimal pada mereka yang merasa dirinya benar-benar berharga. Kalau kamu tuh tidak menghargai diri kamu sendiri, bagaimana energi gaib bisa meyakinkan orang lain untuk menghargai kamu, ya kan? Yang ketiga, seimbangkan juga dengan upgrade yang nyata. Jadi jangan cuma jago ritual di kamar ya, tapi malas mandi dan gak mau belajar buat komunikasi, ya kan? Imbangin nih kekuatan gaib itu dengan upgrade fisik yang nyata, kayak aroma tubuh juga, jadi kepake parfum, dan juga karakter yang memikat di dunia nyata gitu. Prinsip aku selalu sama nih, Jurnis. Jalur langit itu nyata ya, tapi dia tuh nggak pernah meniadakan jalur bumi. Doa dan ritual adalah tuh mesinnya, tapi usaha fisikmu adalah kemudinya. Nah, tanpa sinkronisasi keduanya, kamu cuma akan berputar-putar di tempat yang sama. Nah, buat kalian yang saat ini lagi naksir berat, tapi temboknya terlalu tinggi, ya kan? Atau kalian yang lagi berjuang buat narik kembali mantan tapi selalu stuck di jalan yang buntu. Saran aku satu nih, jangan gegabah. Jangan ambil jalan pintas yang asal-asalan, apalagi yang sangat beresiko bisa merusak mental kalian. Konsultasikan dulu nih kondisi energi kamu. Nah, begitu kita bedah dulu nih apa nih yang sebenarnya tersumbat. Ya kan, kita selaraskan juga frekuensinya agar hasilnya elegan begitu, nggak bawa
energi toksik nantinya. Kalau kalian butuh teman diskusi atau ingin bimbingan private langsung sama aku, silakan kalian klik link di deskripsi box ini atau cek di bio ya, karena kita bisa obrolin nih dari hati ke hati. Nah, sekarang aku mau dengar cerita kalian. Pernah nggak nih kalian pernah ngalamin hal-hal seperti ini tentang pelet? Kalian bisa coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak kalian ngerasa jadi korban pelet? Atau mungkin kalian punya pengalaman unik saat mencoba jalur langit buat dapetin gebetan? Aku tuh pengen baca cerita nyata yang bener-bener real kalian share di kolom komentar. So, terima kasih kalian sudah nyimak sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, dan kalau kalian suka konten seperti ini bisa di subscribe nih supaya nggak ketinggalan edukasi supranatural lainnya. Ingat pesan aku ya. I'm Mosagi, sign out, stay magical, stay logical, bye bye.